Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting banget untuk saya sampaikan bagi KPM yang masih belum cair untuk bansos PKH dan PPNT-nya ya. Untuk Bank BSI sendiri ya, ini statusnya untuk saat ini, baik PKH dan PPNT-nya, ini sebagian besar sudah mulai cair secara bertahap ya. Jadi bisa dibilang itu masih belum rata untuk bansos PKH dan PPNT-nya ya. Mungkin di sebagian wilayah sudah ada yang cair, tetapi ada juga yang sampai sekarang itu masih belum cair, dikarenakan bansosnya masih terkendala. Dan ini wajar ya. Kita juga harus menunggu statusnya itu berubah terlebih dahulu di aplikasi CKNJ. Apabila baru menunjukkan berhasil cek rekening ya, atau baru SPM, itu ada kemungkinan bansosnya masih lama cairnya ya. Tetapi kalau statusnya sudah berubah menjadi standing instruction, ada kemungkinan besar tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair ya. Terus berikutnya, ini dari Bank Penyalur BRI ya. Ini juga sama, sebagian besar sudah mulai disalurkan ya. Tetapi di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Jadi jangan disamakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Mungkin ada juga KPM yang masih perlu disurvei ya, atau perlu diperbarui datanya, makanya berbeda-beda pencairannya. Jadi kalau ada yang bilang katanya di daerah A sudah cair tetapi di daerah B masih belum cair, itu wajar karena sudah berbeda kepengurusan. Dan saya juga berharap semoga di minggu depan ya, atau di pertengahan bulan nanti, ada kabar baik mengenai penyaluran bansos susulan untuk tahap yang kedua ya, baik untuk Bank BSI maupun Bank BRI. Terus berikutnya, ini dari Bank Mandiri ya, ini juga sama statusnya ya, masih dalam tahap penyaluran untuk bansos susulan tahap yang kedua, baik PKH maupun PPNT. Jadi jangan khawatir ya, asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, dan statusnya baru SPM mungkin ya, atau berhasil cek rekening, itu masih ada harapan bansosnya bisa cair. Tetapi kalau di CKNJ itu statusnya tereksklud, itu sudah tidak cair ya untuk bansosnya. Selanjutnya ini dari Bank BNI, ini juga sama ya, statusnya untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran, dan di setiap daerah penyalurannya itu berbeda-beda ya. Jadi saya harapkan semoga dalam waktu dekat ini, untuk bank penyalur BSI, Mandiri ya, BNI sama BRI, untuk bansos susulan ya, baik PKH maupun PPT-nya bisa segera tersalurkan ya. Karena banyak juga mungkin di luar sana KPM yang masih berharap untuk bansos susulan tapi yang kedua, baik PKH maupun PPT-nya masih bisa cair. Dan saran saya sih tidak perlu khawatir ya. Apabila masih terdaftar secara resmi, ada kemungkinan itu bansosnya masih bisa cair, asalkan tidak tereksklud di aplikasi CKNJ. Terus berikutnya, ini ada program PIP ya. Untuk hari ini statusnya masih dalam tahap penyaluran juga ya. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi silakan ya, tanyakan juga ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya. Karena banyak juga mungkin info yang beredar di luar sana mengenai penyaluran untuk bansos PIP, tetapi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi saran saya silakan tanyakan ke Bapak Ibu guru supaya informasi yang diberikan itu lebih sesuai ya. Dan berikutnya ini ada Atensi API ya. Atensi API ini statusnya juga masih terus berjalan di berbagai daerah. Untuk saat ini memang masih terkendala ya. Dan saya rasa dalam waktu dekat ini untuk Atensi API itu masih belum tersalurkan secara merata ya. Jadi harap bersabar saja. Semoga saja di minggu depan atau di pertengahan bulan nanti ada kabar baik mengenai penyaluran untuk Atensi API-nya ya. Terus berikutnya, ini ada saran bagi KPM yang sudah SI di aplikasi CKNJ ya, dan tinggal di daerah-daerah yang nanti akan saya sebutkan, itu disarankan ngecek untuk hari ini, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya. Kapan saldo masuk ke kartu KKS itu tidak ada yang tahu ya. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan apabila statusnya di aplikasi CKNJ itu sudah berubah menjadi SI ya. Itu disarankan ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali, itu juga tidak jadi masalah. Tetapi kalau punya mobile banking,
itu mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali, itu pun tidak jadi masalah. Ini dikhususkan bagi KPM yang tidak punya mobile banking ya. Itu harus menunggu informasi resmi mengenai penyalurannya ya. Apabila sudah berubah menjadi SI, itu ngeceknya 3 hari sekali saja ya. Jangan terlalu sering ngecek. Dikhawatirkan kecewa dikarenakan saldonya itu masih belum ada ya, masih zonk. Ini untuk daerah yang pertama dari daerah 4 Lawang ya. Ini daerah Sumatera Selatan. Silakan dicek bagi KPM yang sudah berubah menjadi SI. Atau bisa juga tanyakan ke pendamping masing-masing maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, apakah statusnya sudah berubah atau belum. Kalau sudah berubah ya, berubah menjadi SI, itu ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali saja ya. Terus selanjutnya dari daerah Pasaman, Sumatera Barat ya. Ini silakan dicek bagi KPM yang sudah SI saja. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan apabila statusnya itu sudah berubah menjadi SI di aplikasi Sikenji, itu ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali, itu pun tidak jadi masalah ya. Ini untuk daerah Pasaman ya, Pasaman Sumatera Barat. Terus selanjutnya dari daerah Bengkalis ya, ini daerah Riau, ini silakan dicek untuk hari ini ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk bagi yang sudah SI. Terus selanjutnya dari daerah Madiun, Jawa Timur ya, ini silakan dicek untuk hari ini. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Terus dilanjut daerah Belitung Timur ya, Kepulauan Bangka Belitung, ini juga disarankan ngecek untuk hari ini ya. Ini bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau belum berubah ya, baru berhasil cek rekening atau baru SPM, itu tidak perlu sering-sering ngecek ya. Dikhawatirkan kecewa dikarenakan saldonya itu masih kosong. Jadi kalau sudah SI, itu silakan dicek, tetapi kalau belum, jangan terlalu sering dicek. Terus selanjutnya, ini dari daerah Majene ya, daerah Sulawesi Barat. Ini juga disarankan ngecek untuk hari ini ya, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya, kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Terus selanjutnya, ini dari daerah Sopeng, Sulawesi Selatan, dilanjut Kepulauan Siau ya, Tagulandang ya, Tagulandang Birau. Ini dari daerah Sulawesi Utara. Ini juga sama disarankan ngecek untuk hari ini bagi KPM yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening atau baru SPM, itu tidak perlu sering ngecek ya. Terus selanjutnya ini dari Kepulauan Sula ya, Maluku Utara. Terus dilanjut sama daerah Seluma Bengkulu ya. Ini saya ulang lagi untuk daerah-daerahnya. Ini dari daerah 4 Lawang ya, Sumatera Selatan. Terus Pasaman, Sumatera Barat. Bengkalis Riau, Madiun Jawa Timur, Belitung Timur ya, Kepulauan Bangka Belitung, Majene Sulawesi Barat, Sopeng Sulawesi Selatan ya. Terus Kepulauan Siau Tagulandang ya, Birau. Ini dari daerah Sulawesi Utara ya. Kepulauan Sula, Maluku Utara, terus yang terakhir Seluma Bengkulu. Ini disarankan ngecek untuk hari ini bagi KPM yang sudah SI saja di aplikasi Sikenji. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening atau baru SPM, itu tidak perlu sering-sering ngecek. Dan bagi KPM yang sampai sekarang masih belum cair untuk bansos susulan tahap yang kedua, baik PKH, BPNT ya, itu bisa disebabkan karena ada masalah data ya. Jadi silakan dicek lagi apakah datanya itu sudah sinkron atau belum ya, sudah mutakhir atau belum, atau ada kesalahan input data dari petugas. Itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Jadi kalau ada kesalahan penulisan nama ya, tempat sama tanggal lahir, itu juga sangat berpengaruh banget terhadap pencairan bansos. Jadi sebisa mungkin untuk KK sama KTP-nya itu disamakan dengan yang ada di Dukcapil. Terus kalau ada KPM yang pindah tempat ya, ada anggota keluarga yang meninggal dunia, terus status pernikahannya berubah ya, itu juga harus lapor karena kalau datanya tidak mutakhir, itu dianggap invalid atau datanya tidak sah ya. Itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang banyak KPM yang bansosnya tidak cair. Terus mengenai petugas yang salah input data ya, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair. Jadi silakan tanyakan ke Bapak Ibu pendamping ya, atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya, mengenai data yang diinput, apakah sudah benar atau belum ya. Kalau masih ditemukan ada kesalahan ya, itu minta dibetulin. Karena kalau data yang salah, itu ada kemungkinan besar KPM tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos ya.
karena dianggap datanya itu tidak sah atau invalid. Terus mengenai status kelayakan yang berubah, itu juga sangat berpengaruh banget terhadap pencairan bansos ya. Jadi kalau sudah terexclude ya di aplikasi Sikenji atau desilnya tinggi ya, itu ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair lagi ya. Itu bagi KPM yang terexclude di aplikasi Sikenji. Dan penyebab berikutnya ya, kenapa sampai sekarang itu banyak yang masih belum cair untuk bansos susulan ya. Tapi yang kedua, itu disebabkan karena masih terkendala ya bansosnya ya. Jadi saya juga berharap ya, semoga dalam waktu dekat ini itu kendalanya bisa cepat teratasi ya. Karena banyak juga mungkin di luar sana ya orang yang masih berharap bisa mendapatkan bansos seperti orang yang masuk kriteria miskin, lansia ya, yang sekarang susah cari makan ya, pengangguran, berpenghasilan rendah, sama yang sulit cari kerjaan. Itu banyak banget dari mereka yang sampai sekarang belum terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Jadi silakan buat para KPM yang merasa layak ya, tetapi masih belum dapat bansos, silakan daftarkan diri ya melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial maupun mendaftarkan diri melalui kantor desa atau kelurahan setempat, itu juga bisa ya. Dan saya berharap semoga bansosnya untuk tahap yang kedua dan tahap berikutnya itu bisa tepat sasaran ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.